Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sandi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya NRP 023. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sistem integrasi pertemuan ke-11, membahas tentang scaling yang merubah BJT ke binary yang diampu oleh Bapak Sajud Dwi Nugraha SSTMT dan juga Bapak Fuad SST. Berikut ini adalah contoh CX Programmer yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan awal dari CX Programmer dengan mengklik CXP, dan berikut ini adalah contoh aplikasi CX Programmer versi 9.6 yang sudah saya buat, yang saya gunakan. Dan berikut ini adalah contoh lamparan awal dengan mengklik File New dan memilih device name dengan mengetik pertemuan ke-11, dan juga device tipe APLC yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan jenis CP1L, sehingga network type-nya ini akan berubah menjadi USB. Klik OK, dan berikutnya tampilan gambaran awal yang dimana terdapat putih, dan disitu klik dengan tombol kontak dengan alamat P_on atau dimana selalu on. Apabila di online simulator atau disambungkan maka selalu on, always on flag. Dan saya mencoba dengan pertemuan ke-11 ini ada 3 percobaan, yaitu percobaan pertama dengan menggunakan bantuan toggle watch window, dan juga pertemuan kedua dengan percobaan kedua, dan percobaan kedua dengan menggunakan move, dan percobaan ketiga dengan menggabungkan operasi matematika yang dimana nanti dirubah dengan bantuan BJD dan akan dimasukkan ke dalam sumber SCL3. Sekarang mencoba dari percobaan pertama dengan mencoba dengan bantuan toggle watch window untuk SCL3. Berikutnya contoh rangkaiannya dengan mengklik SCL3 spasi D100 spasi D200 untuk first parameternya, dan juga spasi D300 untuk resultnya. Untuk awalnya adalah source, dan ini adalah parameternya yang kedua adalah parameternya, yang ketiga adalah result atau hasil. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah instruction help dengan mengklik SCL3 dan instruction help, di mana terdapat 3 isi yang dimana terdapat source, parameter, dan juga result. Hampir sama dengan scaling pada pertemuan sebelumnya yang dimana merubah dari binary ke BJT, akan tapi fungsi dari SCL3 ini adalah merubah dari BJT ke binary, kebalikannya. Dan berikut ini adalah contoh ladder simbolnya di mana terdapat 3 isi, source, first, parameter word, dan result word. Dan di sini ada operasinya terdapat 5, yaitu P1 sampai dengan ditambah dengan 4. Akan tapi pada pertemuan sebelumnya hanya ditambah dengan 3, jadi hanya 4 operasi. Akan tapi pada SCL3 ini terdapat 4 plus 1 operasi, yaitu parameter yang dimana signet binary, dan juga terdapat P1 plus 1 adalah BJD nya, P1 plus 2 ini adalah delta Y nya dengan berupa binary, dan juga pada P1 plus 3 ini adalah berupa maximum conversion, dan juga pada P1 plus 4 ini adalah berupa dengan minimum conversion dengan tipe binary. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di instruction sets, dan berikut ini adalah contoh rumus pada SCL3 yang dimana R akan selalu berhubungan dengan delta Y, delta X, dan juga binary conversion, dan juga binary conversion of S. Dan berikutnya ada contoh positive offset yang dimana selalu linear, dan juga negative offset juga selalu linear. Untuk lebih jelasnya dirangkai dengan bantuan toggle watch window, digabungkan terlebih dahulu karena ini masih terbuka sehingga terdapat tombol merah. Tutup dengan bantuan toggle watch window seperti ini. Klik dengan toggle watch window maka akan mengarahkan dengan address, dikarenakan pada parameter atau D200 maka untuk pertama P200 terlebih dahulu, D200 enter, dan juga P plus 1 yang tadi saya terangkan dengan menggunakan BJT, jadi D201 atau P plus 1, P plus 2 yaitu adalah dengan binary yang tadi saya terangkan yaitu delta Y. D203 adalah maximum conversion dan D204 adalah minimum conversion. Jadi ada 5 parameter pada SCL3. Setelah saya run, yang dimana akan jadi seperti berikut ini. Semisal D200 saya kasih nilai adalah 0 atau nilai dari binary, nilai BJT nya saya kasih
150. D202 saya kasih dengan binary 6000 atau maksimum dari delta Y nya 6000. Pada maksimum conversionnya ini ada batasan, jadi kurang dari 6000 boleh. Semisal saya kasih dengan binary 4500. Dan juga pada minimum conversion saya kasih 0. Setelah mengisi dari parameter, saya mencoba mengasih pada sisi sumber di SCL3, dimana apabila saya kasih 150 maka maksimum akan di result akan mendapatkan nilai maksimum conversion yaitu 4500. Apabila saya kasih dengan 100 maka akan hasil dari SCL3 ini BCD binary-nya akan merubah ke 4000 binary. Seperti itu ada percobaan pertama. Untuk percobaan pertama hanya membutuhkan SCL3 dan juga bantuan dari toggle watch window. Untuk percobaan kedua saya menggabungkan dengan move seperti berikut ini, dengan cara memparalelkan pada sisi back on flag, always flag ini dikasih dengan move, yang dimana move ini akan memberikan alamat D201, D202, D203, dan D204 untuk mengisi nilai parameter pada SCL3. Move saya kasih 0 untuk D200 seperti berikut ini parameter. Saya kasih lagi untuk nilai BCD nya move pagar 150 D201, yaitu adalah nilai BCD atau P+1, dan juga pada ada delta Y atau binary saya menggunakan 6000 seperti ini penulisannya, dan 6000 D202 dengan edit comment P+2. Dan untuk maksimum conversion saya kasih move dan 4500, jadi ini adalah maksimum conversionnya D203 atau edit commentnya saya kasih P+3. Dan juga pada P+4 yaitu minimum conversion, itu saya kasih move, dikarenakan minimum yang saya gunakan adalah 0 maka saya kasih 0, dan juga D204 untuk alamatnya. Untuk edit commentnya saya kasih P+4. Seperti berikut ini adalah contoh rangkaian. Saya minimalis dulu untuk edit toggle window seperti ini. Gambaran pada saat menggunakan bantuan move, yang dimana pada D200 saya kasih 0, D201 saya kasih nilai BCD 150, pada D202 saya kasih nilai binary 6000, dan pada maksimum conversion saya kasih 4500, dan minimum conversion saya kasih 0. Setelah saya running, maka apabila nilai BCD ini 100 maka hasilnya adalah 4000. Apabila saya kasih nilai 150 BCD maka menghasilkan nilai maksimum pada conversion yaitu 4500 seperti pada settingan D203 move ini. Dan apabila saya pada move ini saya rubah dengan nilai yang berbeda, saya off terlebih dahulu. Misal saya kasih dan 6000 D203, maka apabila nilai BCD di SCL3 ini adalah 150 maka nilai resultnya juga 6000, dikarenakan maksimum conversionnya ini adalah 6000. Oleh karena itu di delta Y ini hanya maksimal dari data sumbu Y, akan tapi yang paling penting adalah batasan di mana maksimum conversion ini. Jadi berpatokan pada maksimum conversion atau P+3 seperti pada move atau gambar fungsi seperti berikut ini. Untuk yang ketiga, percobaan ketiga yaitu dengan bantuan operasi aritmatika, atau jelasnya berikut ini adalah contoh operasi matematika dengan bantuan penjumlahan. Berikut ini adalah contoh rangkaian pada saat percobaan ketiga dengan bantuan operasi aritmatika dengan bantuan penjumlahan seperti berikut ini. Saya off-kan terlebih dahulu.
saya kasih plus, misal saya kasih D0, D1 dan D2. Untuk edit komennya saya kasih ABC, dan saya kasih sama, yaitu P on atau always on flag atau selalu menyala apabila di run simulator. Saya gabungkan, saya kasih tambahan dengan bantuan BJD function seperti berikut. Ini adalah untuk BJD functionnya. Diklik dulu detail apakah beroperasi pada PLC ini. Apabila terdapat operan one of two source word, berarti pada PLC yang dengan tipe CP1L ini sangat atau masih mumpuni untuk BJD dengan menggunakan CP1L ini. Oleh karena itu bisa digunakan. Dan seperti ini adalah gambaran BJ1L. Apabila di instruction help terdapat dua isi, ya, dimana source dan result, dimana result ini nanti akan disamakan dengan alamat pada source pada SCL3. Oleh karena itu dari BJD atau merubah binary dari operasi matematika itu dalam bentuk binary nanti akan dirubah dalam bentuk BJD, ya, dimana BJD ini akan dimasukkan ke dalam source SCL atau scaling yang merubah BJD ke binary. Untuk jelasnya berikut ini adalah contoh pekerjaannya, dimana saya gabungkan terlebih dahulu. Pada BJD masih merah karena alamatnya masih belum lengkap, jadi saya kasih BJD. Untuk BJD ini adalah nilai D2 atau hasil dari penjumlahan aritmatika yang di atas atau nilai dari C, sehingga saya kasih D2. Setelah itu akan mengalirkan ke D100 dikarenakan source dalam SCL3, maka C dan source seperti berikut ini. Dan apabila saya running, nilai BJD pada source ini 0, maka yang di sini adalah 0. Akan tetapi pada saat saya rubah atau saya tambahkan pada nilai A, semisal saya tambahkan 20 dan juga nilai B adalah 29, sehingga total dari penjumlahan adalah 49, maka 49 ini adalah bentuk binary. Oleh karena itu dirubah terlebih dahulu dalam bentuk BJD, yang dimana di bawah fungsinya adalah BJD itu binary itu BJD C, yang dimana hasil dari penjumlahan 49 dirubah menjadi BJD, yang dimana akan dialihkan ke dalam fungsi SCL3 seperti berikut ini, sehingga 49 BJD didapatkan binary yaitu 1960 dari 6000 binary untuk maksimum conversionnya. Untuk berikut ini adalah contoh rangkaian percobaan yang dimana dapat percobaan 1 yang dimana menggunakan clockwise window, percobaan kedua dengan menggunakan move, percobaan ketiga dengan menggunakan operasi aritmatika, dan dimasukkan ke dalam scaling yang dimana merubah bentuk binary ke BJD, kembali lagi ke BJD ke binary. Saya Muhammad Arisandi, NRP 023 dari kelas 4 MIPA Teknik Elektroindustri A. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.